Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat para jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam limpahan rahmat dan hidayatullah. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi yang indah ini, kajian kami beri judul Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita berpulang kepada Allah, kita wajib menjadi Rasulnya Allah. Jadi sebelum kita berpulang kepada Allah, kita menjadi utusan-utusan Allah. Sebelum kita berpulang kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, maka kita wajib menjadi pesuruh Allah. Telah kita ketahui bersama, selama ini kita lebih cinta kepada iblis dan syaitan serta hawa nafsu kita sendiri daripada cinta kepada Tuhan yang menciptakan semua itu. Buktinya bagaimana? Buktinya di dalam hati kita selama ini Allah, Tuhan yang menciptakan kita, tak ada harganya sama sekali, tak ada hudurnya sama sekali, tak ada wujudnya sama sekali, tak ada hidupnya sama sekali, bahkan tak ada kuasanya walaupun sebiji darah di dalam hati kita selama ini. Inilah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini lebih cinta menjadi Rasul daripada diri kita sendiri. Kita lebih cinta menjadi Rasulnya setan. Kita lebih cinta menjadi Rasulnya hawa nafsu. Kita lebih cinta menjadi
rasulnya iblis daripada menjadi rasulnya sang pencipta. Kita tidak cinta kepada Rasulullah, melainkan cinta kepada Rasul hawa nafsu kita sendiri. Terbukti bahwa segala sesuatu apapun yang kita kerjakan selalu seolah-olah teraplikasi di dalam hati kita sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, seolah-olah semua apapun yang kita kerjakan atas kehendak dan kekuasaan diri kita sendiri daripada kehendak dan kekuasaan Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Seolah-olah semua apa yang kita lakukan, duduk kita, berdiri kita, berjalan kita, berlari kita, bekerja kita, saat memasak di dapur, saat bekerja di ladang, saat bekerja di kantor, saat bekerja di pabrik, sholat, ibadah, puasa, semuanya seolah-olah diri kitalah yang berkehendak dan berkuasa atas semua apapun yang kita lakukan. Seolah-olah itu semua karepe hawa nafsune dewe. Seolah-olah semua itu kehendak hawa nafsu kita sendiri selama ini, tanpa adanya Tuhan yang mengkehendaki dan yang mengkuasai diri kita selama ini. Itulah bukti yang sangat amat nyata kita selama ini tidak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Itulah sebagai tanda bukti bahwa kita selama ini seolah-olah tak ada yang menghidupi kecuali hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah kita selama ini tak ada yang mengkuasai selain hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Inilah bukti bahwa kehadiran hawa nafsu setan kita lebih unggul, lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa daripada Tuhan. Tuhannya gaib, Tuhannya tak hudur, Tuhannya tak ada, Tuhannya mati selama ini di hati kita. Itulah tanda bukti bahwa kita selama ini, meskipun secara kemanusiaan kita telah memeluk agama, apapun agama itu, tapi ternyata selama ini kita ditipu mentah-mentah oleh hawa nafsu kita sendiri supaya kita ingkar kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita selama ini dikuasai oleh hawa nafsu kita bertujuan supaya kita syirik kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kita diutus oleh hawa nafsu kita supaya kita selalu mensekutukan Tuhan dengan diri manusia kita di hati kita. Berarti selama ini kita tidak beriman dan berakidah di dalam hati kita seperti iman dan akidahnya para nabi-nabi. Dan seolah kita selama ini tidak mengikuti para rasul-rasulnya Allah.
terutama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan untuk seluruh manusia agar mencontoh Rasulullah. Mencontoh apanya? Mencontoh hatinya agar tetap menjadi Rasulnya Allah ketimbang jadi Rasulnya hawa nafsunya sendiri. Sebagai tanda bukti yang sangat amat nyata, Allah perintahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada para nabi-nabi dan para rasul kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Allah di dalam hati kita, untuk selalu mentauhidkan hanya Allah di dalam hati kita. Karena Allah tidak memandang wajah dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan tingginya ilmu serta banyaknya amal-amalmu. Allah tidak memandang kekayaan wibawahmu. Allah tidak memandang pangkat-pangkatmu. Allah tidak memandang asal-usul nasab-nasabmu. Dan Allah hanya memandang isi hatimu. Siapa yang kau hadirkan di dalamnya. Siapa yang kau esakan di dalamnya. Siapa yang kau tauhidkan di dalamnya. Aku, kata Allah, ataukah engkau mentauhidkan dirimu sendiri? Ataukah engkau mengesakan hawa nafsumu sendiri? Apakah engkau mentauhidkan iblis dan setan yang ada di dadamu daripada aku, kata Allah. Itulah hati qalbun mukminin baitullah. Rumahnya, hatinya orang-orang mukmin itu adalah dikuasai Allah, dihadiri Allah, diwujudi Allah, dihidupi Allah, dan dikuasai oleh Allah. Itulah qalbun mukminin baitullah. Hatinya orang-orang yang beriman dan hatinya orang-orang yang sudah selamat menuju ke sisinya Allah. Maka tak ada yang berkuasa, tak ada yang menjadi raja di dalam hati kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tanda-tanda manusia yang sudah berpulang dengan rela dan ridho kepada Tuhannya lewat pintu baiat, yakni rela, ridho, mengorbankan apapun yang dicintainya. Tanpa pengorbanan, tanpa kematian, kita takkan pernah bisa mengaplikasikan apa itu qalbun mukminin baitullah. Karena masih banyak cinta-cinta kita yang selain Allah di dalam dada kita. Cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada hidup kita sendiri, cinta kepada badan-badan kita sendiri, cinta kepada ilmu-ilmu kita sendiri, cinta kepada amal-amal kita sendiri, cinta kepada harta-harta kita sendiri, cinta kepada urusan-urusan pekerjaan kita sendiri, cinta kepada cita-cita kita sendiri, dan semua itu menjadi fitnah di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa pulang kepada Allah, yakni su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu jangan kita ketahui nanti datangnya. Sekarang pun
sudah kita rasakan bahwa kita ini sudah mati secara su'ul khotimah, su'ul azab, su'ul akhlak kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Apa buktinya? Qalbun kafirin baitun nas. Jadi hatinya orang-orang kafir itu adalah ketika manusianya lebih wujud, ketika manusianya lebih hidup, ketika manusianya lebih hudur, ketika manusianya lebih berkuasa, bagaikan Tuhan di dalam masing-masing dada manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah akhirnya kita tak bisa menjadi rasulnya Allah, tak bisa menjadi utusan-utusan Allah, tak bisa menjadi pesuruh-pesuruh Allah, melainkan hanyalah menjadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri, budak-budaknya iblis dan setan. Kita selama ini diperbudak, dirasuli oleh diri kita sendiri, diutus oleh diri kita sendiri, disuruh oleh diri kita sendiri. Itulah bukti yang sangat amat nyata bahwa kita selama ini tidak bisa menjadi rasulnya Allah. Karena kita selama ini salah sangka, salah paham di dalam akidah dan iman. Dikira selama ini semua pemaparan di dalam hadis ataupun Al-Quran itu bahasa manusia, bahasa hawa nafsu, bahasa badania, bahasa ragania. Seolah-olah semua itu lakunya raga, lakunya badan. Jadi manusia sebelum beriman dan berakidah kepada Tuhannya, manusia putus asa duluan karena salah paham, karena salah pengertian di dalam beriman dan berakidah, seperti iman dan akidahnya para nabi dan para rasul. Seolah-olah kita berputus asa, bagaimana mungkin aku bisa jadi rasulnya Allah, sementara nabi yang terakhir, rasul yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khotamul anbiya, akhirnya para nabi, penghabisannya para nabi dan para rasul. Itulah kesalahpahaman kita di dalam beriman dan berakidah, akhirnya disesat-sesatkanlah oleh hawa nafsu kita sendiri, akhirnya disesat-sesatkanlah oleh iblis dan setan yang menjadi musuh bebuyutan kita, tapi kita tidak menyadarinya selama ini. Memang iblis dan setan itu selalu membisikkan di dalam hati kita, seolah-olah semua apa yang di dalam Al-Quran itu cerita dongeng-dongeng babakan raga saja, dongeng-dongeng babakan badaniah saja yang terjadi pada orang-orang tempo dulu. Seperti kaumnya Nabi Lut. Seolah-olah kejadian itu dulu cinta sesama jenis. Karena kita memperturutkan hawa nafsu kita sendiri, akhirnya derajat kita di sisi Allah lebih rendah daripada hayawan. Jatuh martabat kemanusiaannya.
jatuh kesucian manusianya. Maka dari itu yang dicontohkan kaumnya Nabi Lut yang mana cinta sesama jenis, bila kita beriman dan berakidah dengan benar, tidak salah paham, yakni memandang hati, yang dipandang oleh Allah hanyalah hati, maka kisah-kisah kaumnya Nabi Lut itu tak ubahnya ya kisah kita sendiri, kisah diri kita sendiri. Apa itu cinta sesama jenis? Itu maknanya kita cinta kepada selain Allah, yakni cinta kepada sama-sama ciptaan Allah, cinta kepada makhluk, cinta kepada manusia, cinta kepada harta, cinta kepada urusan dunia, cinta kepada cita-cita dunia, cinta kepada kebanggaan, cinta kepada kemuliaan, cinta kepada kekayaan, dan sebagainya. Itulah makna hakikatnya bahwa kita pun juga sama menjadi umatnya Nabi Lut. Cinta sejenisnya. Mana mungkin kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sementara hati kita kufur seperti iman akidahnya umatnya Nabi Lut yang selalu mencintai di dalam hatinya sejenisnya, sejenis makhluk yang lebih kita cintai daripada Allah, yang kita tauhidkan diri kita sendiri, yang kita tauhidkan hawa nafsu kita sendiri. Itulah tanda bukti kita cinta kepada diri kita sendiri, cinta sejenisnya, tanpa ada cinta kepada siapa yang menciptakan ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan paparan ini yang berjudul jadilah Rasul-Rasulnya Allah, maka marilah kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita selama ini. Tanpa kita menjadi Rasul-Rasulnya Allah, maka takkan pernah ada kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Sesuai di episode yang ketiga yang berjudul Alkitab itu, bila kita tak menjadi Rasul-Rasulnya Allah, kita tak menjadi utusan-utusan Allah, kita tak menjadi pesuruh-pesuruh Allah, mana mungkin kita bisa menyaksikan kitab-kitabullah. Dan bila kita tidak menjadi kitab-kitabullah, manakah mungkin kita bisa menjadi malaikat-malaikat yang suci, yang mana tunduk patuh selalu kepada perintah Tuhannya daripada hawa nafsu malaikatnya. Maknanya semua itu, itulah jalan cerita bagaimana cara pulang kepada Allah, urutannya. Karena para nabi dan para rasul selalu dan selalu menyeru untuk mensucikan dirinya agar ia bisa pulang kepada Tuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Tuhannya dengan husnul khotimah sementara selama ini kita tidak mentuhankannya, kita tidak menjadi malaikatnya, kita tidak menjadi kitab-kitabnya, apalagi menjadi rasul-rasulnya. Bagaimana mungkin kita bisa pulang dengan husnul khotimah? Itu semua hanya mimpi dan angan-angan saja. Jangan kita andal-andalkan.
Jangan kita bangga-banggakan ilmu-ilmu kita, amal-amal kita. Bila tak kenal Tuhan, bila tak bertuhan, apa fungsinya semua itu? Semua itu hanyalah sia-sia saja dan tipu muslihatnya iblis dan setan agar ilmu kita, agar amal kita menjadi api-api neraka di dalam dada kita yang kita sombongkan, yang kita banggakan, yang kita mulia-muliakan saja. Itulah trik-trik setan untuk menyesatkan manusia dengan ilmunya. Trik-trik manusia menyesatkan manusia dengan amal-amalnya. Trik-trik manusia menyesatkan, trik-trik iblis dan setan untuk menyesatkan manusia jauh dari Tuhannya, agar ia tidak pulang kepada Tuhannya, malah pulang kepada anar jahanam, kumpul dengan iblis dan setan, dan selalu panas hati kita di dalam mengarungi dunia ini. Panas dengan apa? Panas dengan cinta-cinta kita yang selain Allah. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita cintai di dalam dada kita, itulah api-api itu. Itulah siksa dan azab itu. Sehingga kita tidak bisa terbang pulang kepada yang menciptakan diri manusia kita. Marilah kita berlatih dahulu sebelum kita lanjutkan. Marilah kita masuk ke dalam diri dulu, menghening-heningkan cipta-cipta diri manusia kita. Mohonlah ampun sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimanakah cara mohon ampun kepada Tuhan yang menciptakan kita? Matikan dirimu, sepikan dirimu, sunyikan dirimu, gelapkan dirimu di hatimu. Ketika kau binasa, ketika kau mati, ketika kau tak ada, maka nyatalah bahwa hidup inilah Allah. Marilah kita bertaubat, masuklah ke dalam dirimu, mohon ampunkanlah, lepaskan semua apapun yang membelenggu hatimu, pasrahkan kembali amanah-amanah Tuhanmu, yakni kehidupan ini, badan ini, dan seluruh apa yang diantaranya, seluruh pergerakan kehidupan ini, itulah amanah-amanah Allah. Mari kita masuk ke dalam diri, mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah dan Rasulullah telah menuntun kita, innamal a'malu binniyah. Awalilah segala perbuatanmu, awalilah segala aktivitasmu di dalam apapun, terutama di dalam sholat dan ibadahmu, terutama di dalam mencari ilmumu. Agar apa? Agar engkau, agar kita semua bisa pulang kembali kepada lillahi ta'ala. Agar kita tidak mengaku-akui kehidupan ini, agar kita tidak mengaku-akui badan ini, dan agar kita tidak mengakui aktivitas-aktivitas ini di dalam kekuasaan diri manusia kita. Tujuan niat adalah agar kita tidak menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, agar hati kita bisa selamat sampai ke sisi Allah ketika diri kita kembali kepada keadaman diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah, Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah salah satu bukti yang sangat amat nyata yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, Alkitab, bahwa sesungguhnya Muhammadnya itu sudah kembali kepada keadamannya, ketiadaannya yang ada, yang esa, yang bertauhid di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, ya hanyalah yang menciptakan Muhammad itu sendiri. Itu yang wajib dicontoh untuk seluruh manusia, babakan hatinya. Bila babakan syariatnya, ya ikutilah keyakinan masing-masing. Aturan-aturan syariat badaniahnya, ya ikutilah keyakinan masing-masing. Apapun agama Anda, apapun golongan Anda, apapun aliran Anda, tidak peduli itu semua. Yang terpenting di dalam hati kita, apapun syariatnya, apapun aturannya, awalilah semua itu dengan niat agar kita tidak mengaku-akui semua itu di dalam kekuasaan manusianya. Bila sudah berlaku demikian, maka selamatlah manusianya dari diri manusianya. Selamatlah manusia dari agama-agama badaniah-badaniahnya. Selamatlah manusia dari agama-agama hawa nafsunya. Dari agama-agama iblis yang memetak-metak manusia, yang menggolong-golongkan manusia agar manusia saling bermusuh-musuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang cara mengaplikasikan bagaimana sih menjadi Rasulullah itu, yakni hati selalu kembali kepada Allah lah yang menguasai diri kita. Apapun
yang kita kerjakan ketika duduk, kita menyadari bahwa duduk ini adanya hanyalah dengan kuasa Tuhanku yang menciptakan aku. Berdiriku ini hanyalah milik Tuhanku yang memberdirikan aku. Solatku ini hanya milik Tuhanku yang mempersolatkan aku, yang menggerak-gerakkan aku. Hartaku ini hanyalah milik Tuhanku yang mengaktivitaskanku di dalam pekerjaan-pekerjaanku. Semua hanyalah milik Allah. Inilah cara-cara menjadi Rasulullah. Ketika diri kita rela, ridho, kembali bersujud kepada hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada. Sesuai di dalam surat Al-Insan ayat pertama. Peringatan dari Allah untuk seluruh manusia. Saya bacakan ayatnya di dalam surat Al-Insan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah bukti manusia itu laisa kamislihi syai'un. Manusia itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Wong ndak ada, wong ndak bisa disebut. Apa bisa manusia itu seperti apa-apa? Apa bisa manusia itu seperti siapa-siapa bila tidak diciptakan Tuhannya? Bila tidak diwujudkan Tuhannya? Berarti yang gaib itu manusianya apa Tuhannya? Yang tak ada itu manusianya apa Tuhannya? Inilah bukti bahwa agama Tuhan yang menciptakan diri manusia dan alam semesta ini, yaitu la ilaha illallah. Hanya Allah lah yang ada, hanya Allah lah yang wujud, hanya Allah lah yang hidup, hanya Allah lah yang nyata, dan hanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, apa-apa dan siapa-siapa. Allah Maha nyata di dalam apa-apa dan di dalam siapa-siapa. Allah Tuhan Maha meliputi segala sesuatu. Bukan manusianya yang meliputi segala sesuatu. Seolah-olah kan selama ini manusianya yang bisa meliputi segala sesuatu. Seolah-olah manusianya yang bisa mewujudkan pohon kelapa itu dengan pandangannya. Seolah-olah manusianya lah yang bisa mewujudkan bunga-bunga itu dengan pandangan hawa nafsunya. Seolah-olah manusianya bisa melihat bendera yang berkibar itu dengan hawa nafsunya. Seolah-olah manusia yang bisa melihat bangunan-bangunan ini, batu ini, dan seluruh apa yang terlihat di kamera ini, seolah-olah manusianya lah yang mewujudkan semua ini di dalam kekuasaan manusianya. Inilah bahwa kita selama ini salah di dalam bertuhan, salah memilih Tuhan, salah menjadi Rasul, salah menjadi utusan, salah menjadi pesuruh. Kita selama ini menjadi Rasul, menjadi utusan, menjadi pesuruh hawa nafsu setan kita sendiri daripada menjadi Rasulnya Allah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh
pesuruh Allah. Jadi bagi utusan-utusan Allah ketika melihat pepohonan di dalam hatinya, pohon itu takkan bisa terwujud dan nyata tanpa kewujudan, tanpa kenyataan Tuhanku yang telah menciptakan aku dan Tuhanku yang telah menciptakan pohon-pohon itu, bunga-bunga itu. Jadi larinya kepada la ilaha illallah daripada lari pulangnya kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Itulah Rasulullah. Ketika kita sudah menjadi Rasulnya Allah, maka kita akan dituruni kitabullah. Setelah kita dituruni kitabullah, maka kita akan selalu mensucikan Allah, menjadi malaikat yang suci, kemudian kembali pulang ke sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya pribadi dan kita semua para jamaah Uripi Allah, para sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, semoga kita selalu bersama-sama di jalan fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Berada di jalan yang lurus di dalam Uripi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama sholawat dalimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.